Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Trimahesa. Saya akan mengerjakan tugas video CLO 313 kalkulus. Lanjut. Terima kasih. Oke, jadi untuk nomor 1 CLO 3 tugas video, kita dapat RT sin T vektor I plus cos T vektor J plus T kuadrat min 3T plus 2 ke vektor. Nah, dimana K-nya itu adalah ketinggian dalam meter, dimana si T-nya tuh harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita harus tahu si RT ini partikelnya bergerak ke arah bawah atau bukan gitu. Nah, jadi untuk pertama-tama kita bisa mencari komponen vertikal atau enggak ketinggiannya dari si vektor posisi RT-nya. Nah, tadi kan kita dapatkan bahwa si K-nya itu ketinggian dalam meter, berarti kita harus mencari si yang vektornya K. Anggap aja ini X, ini Y, ini Z. Jadi kan kita harus mencari si Z ini. Nah, si Z ini si Z ZT itu adalah si vektor ini apa? Komponen yang ada di dalam si vektor K. Jadi kita tuliskan ulang si T kuadrat min 3T plus 2. Nah, untuk mencari kecepatan vertikal kita menggunakan rumus si Vt. Ini pakai Z. Nah, si rumus kecepatan ini dapat dari turunan pertama si Zt. Turunan pertama dari Zt kita dapat 2T min 3. Ya, benar. Nah, setelah itu kita analisis apakah si kecepatan Vzt ini bergeraknya ke bawah atau ke atas. Untuk mencari tahu kita kasih dulu catatan di mana kalau si kecepatan lebih kecil dari 0 itu berarti si partikelnya bergerak ke arah bawah. Partikel bergerak ke bawah. Kalau misalnya si Vt nya lebih besar dari 0, maka sebaliknya, yaitu partikel bergerak ke atas. Nah, ini ke atas. Nah, mungkin kita bisa tandain aja dulu si catatan tadi. Jadi kalau misal kecepatannya lebih kecil berarti ke bawah, kalau lebih besar dari 0 partikelnya ke atas. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa si 2T min 3 ini, si kecepatan tadi Vzt 2 yang isinya 2T min 3 ini apakah lebih kecil dari 0 atau enggak. Nah, kan karena kita akan mengeceknya dia bergerak ke bawah atau enggak, jadi kita gunakan ini lebih kecil dari 0. Nah, kita bisa substitusikan keduanya. Yang ini min 3 ditambah 3 jadi 0, yang ini jadi 3, berarti ini 2 masih. Untuk mencari si T nya berarti kan kita harus yang belah sini dibagi 2, yang belah sini dibagi 2 juga. Nah, ini habis, ini jadi 1 maksudnya. Nah, yang ini jadi 3/2, dimana 3/2 itu kan sama aja kayak 1,5, tapi kalau misalnya mau 3/2 aja nggak apa-apa. Nah, jadi si T nya itu lebih kecil dari 3/2. Maka kesimpulan yang didapat adalah partikelnya tuh bergerak ke bawah pada saat ini blur. Nah, pada saat si T nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil dari si 3/2. Nah, jadi ini solusi. Ini 3/2 detik berarti ya, karena si T nya itu waktu.
Oke, di sini kita lanjut di pertanyaan ke B-nya. Apakah partikel dari soal RT tadi yang ini si partikelnya pernah berhenti atau enggak gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu menghitung vektor kecepatan dari si RT tadi. Nah, vektor kecepatan tuh kan berarti kita turunan dari si RT-nya ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan kalau Vt sama dengan R aksen T, yang dimana tadi kan di sini sin T cos T plus ini. Nah, sin T itu kan turunannya jadi cos T, cos T jadi min sin T. Nah, kalau yang tadi ini jadinya 2T min 3. Jadi kita langsung dapatkan cos TI nggak ditambah, bisa sih ditambah jadi min sin TJ di dalam di luar ya, atau bentar, oh ya, ditambah 2T min 3 K. Nah, kayak gini harusnya di dalam deh. Nah, selanjutnya kita bisa partikelnya tuh berhenti ketika, pokoknya syarat si partikel berhenti tuh ketika si kecepatannya 0, karena nggak bergerak sama sekali. Jadi ini sebagai catatan aja, Vt sama dengan 0 berhenti gitu. Ini sebagai catatan. Nah, jadi si cos T nya tuh harus sama dengan 0, min sin T nya juga 0, 2T min 3 nya harus juga 0. Nah, untuk itu kita harus menganalisis si cos T. Misalnya cos T sama dengan 0 tuh pas kapan sih gitu. Cos T sama dengan 0 tuh pas kita di 90 derajat. 90 derajat itu sama aja kayak pi per 2 pi per 2. Nah, kalau yang ini kita lanjut. Nah, kalau yang min sin T sama dengan 0 itu sama aja kayak, kan kalau sin T sama dengan 0 tuh sin berapa yang hasilnya 0 ya 0 kan, berarti si sin T sama dengan 0. Nah, oke, lanjut. Untuk si 2T min 3 harus sama dengan 0 kan, tidak tadi kita dapatkan kalau si T nya tuh harus sama dengan 3 per 2 ya, 3 per 2. Nah, jadi karena dari ketiga ini si T nya tuh nggak ada yang sama, kayak cos T sama sin T itu kan, kalau cos T nya 0 1, kalau di sin T T nya 0 jadi 0. Jadi nggak akan pernah berhenti si partikelnya, karena dari ketiga ini si T nya tuh nggak ada yang sama gitu. Jadi kesimpulannya partikel ini tidak pernah berhenti karena satu, si cos T sama dengan sin T nggak bisa, tidak bisa 0 pada saat pada T yang sama. Nah, yang kedua, si T nya tuh T dari ketiga persamaan nggak sama gitu, tidak sama. Nah, oke, selanjutnya ada di yang C. Waktu yang diperlukan si partikel untuk mencapai ketinggian 12 meter.
Nah, pertama-tama kita berarti kan kita ketahui dulu sih ketinggiannya tuh harus 12 meter. Jadi gini. Nah, tadi si Z ini kan kalau di soal si yang T kuadrat ini, T kuadrat min 3 T plus 2. Jadi kita bisa aja gini, T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Nah, ini kan sama aja kalau kita pindahin. Ya kalau nggak dipindahin juga, yang ini di apa namanya, disubstitusi ke pinggir gitu. Nah, ini jadi T kuadrat min 3T 12 jadi min 12, hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, kita harus menyelesaikan persamaan kuadratnya si T ini, dimana kan 3 tadi. Iya, jadi untuk persamaan kuadratnya kita bisa gunakan rumus yang T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC itu 2A. Nah, jadi kan kita ketahui kalau misalnya si T kuadratnya itu kan 1, T kuadrat cuma ada 1, si T biasanya ada min 3. Nah, untuk si C nya min 10. Jadi kita bisa langsung substitusikan nilainya menjadi, anggap aja 3 plus minus akar si B nya tadi min 3 kuadrat tuh berarti kan 9 plus 4 kali A nya 1, C nya 10, jadi 40 per 2A, A nya tadi 1 berarti 2 doang. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini kan otomatis ininya jadi 3 49, akar 49 tuh kan 7. Jadi gini. Nah, jadi hasilnya itu kan 10 dibagi 2, 10 bagi 2 5. Jadi si T nya tuh 5 detik, dimana ini adalah solusi positif. Jadi kesimpulannya partikel si 12 partikel T menyentuh 12 meter saat T nya sama dengan 5 detik. Nah, ada sedikit tambahan di bagian ini, kan tadi plus minus ya. Nah, jadi kita kalau misalnya 3 min 7 dibagi 2 itu kan sama aja kita 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. Min 4 dibagi 2 kan min 2. Nah, kenapa kita nggak pakai si min 2 ini? Karena kecepatan tuh si waktu nggak ada yang min 2 gitu, nggak ada yang di bawah 0. Jadi si T ini nggak boleh apa namanya, kan tadi di nih dari sininya kita dikasih tahu bahwa si T itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini kan min 2 itu tidak termasuk ke T lebih besar sama dengan 0. Jadi jatuhnya si T nya tuh si T nya tuh lebih kecil dari 0. Jadi yang dipakai adalah 5. Oke, selanjutnya untuk nomor yang D berarti dimana bukan ini, kita ganti pasnya. Nah, yang D itu adalah kecepatan pada saat partikel pada K sama dengan 12 meter. Kan kalau tadi itu waktu. Nah, kalau sekarang kecepatannya berapa? Nah, untuk mencari kecepatan kita menggunakan turunan pertama dari si RT, yang dimana kita tadi sudah temukan bahwa FT nya itu sama dengan cos T I min sin T J plus 7K. Enggak, 7K yang tadi, tapi oh iya benar deh, 2T min 3K.
Nah, ini tuh kita bisa substitusikan si T yang tadi T sama dengan 5 di soal yang C, kita substitusikan ke sini. Jadi cos 5i min sin 5j plus 2 kali 5 dikurangi 3 K. Jadi cos 5i min sin 5j plus 7K meter per second. Bukan berarti. Nah, dari sini kita kan sudah temuin nih berarti yang cos 5i ini X, yang min sin 5 ini Y, 7 nya nih Z. Nah, kita masukkan rumus percepatan. Nah, jadi kita masukkan cos kuadrat 5i ditambah sin kuadrat 5j, ini min ya, sorry, terus 49 dikuadratkan jadi 49,7, sorry. Nah, ini jadi 49. Nah, di sini kan kita bisa cos kuadrat dengan sin kuadrat, ini kan jadi plus ya, lupa. Nah, jadi hasilnya 1 plus 49. Nah, ini tuh akar 50, dimana akar 50 itu adalah 5 akar 2. Jadi si kecepatan pada saat 12 meternya itu adalah 5 akar 2. Kecepatan pada K sama dengan 12 meter adalah 5 akar 2 meter per second. Nah, jadi kita bisa lanjutkan ke yang E. Yang E ini adalah kita cek dulu soalnya. Nah, vektor arah garis singgung pada K sama dengan 12 meter. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu menggunakan kecepatan yang tadi, dimana kan tadi kita udah sampai yang V per 5 ini, tapi VT dulu dah. VT ini adalah kan tadi turunan pertama dari si RT. Nah, jadi cos T I min sin 5J plus 7 2 T min 3 K. Nah, kita dapatkan kan tadi T nya 5 detik, jadi kita dapatkan bahwa si vektor arah garis singgungnya itu ke cos 5i min sin 5j plus 7k. Nah, jadi ini udah beres untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi untuk nomor 2 kita dapatkan persamaan bahwa Y0 ketika si X nya ini lebih kecil dari 0, tapi ya sama dengan X pangkat 3 ketika si X nya lebih besar dari 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menurunkan dulu kan di sini kita ditanya bahwa yang ditanyanya itu Y aksen pada X, Y aksen pada Y aksen sama dengan 0. Nah, Y aksen pada X sama dengan 0 ini kan berarti si Y nya tuh harus 0. Nah, sedangkan kita lihat dari persamaan ini, yang kalau yang di bawah nih si X nya harus lebih besar dari 0, yang dimana itu berarti anggapannya 1, 2, 3 gitu kan. Kalau ini berarti bisa min 1 sampai seterusnya ke belakang sama 0 karena ada sama dengan di sini. Jadi kita harus mencari turunan si Y sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung kerjakan seperti ini. X kecil sama dengan 0 sama Y. Nah, ini kan untuk di persamaan yang tadi. Jadi sehingga si Y aksennya itu
pasti aja Y aksen sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalnya untuk turunan yang X lebih besar dari 0 misal, nah yang kayak gini, berarti kan yang diambil X pangkat 3 ya. Nah berarti ini jadi 3X kuadrat gitu. Nah kalau misalnya kita harus mencari seturunannya tuh di X sama dengan 0, tepat di X sama dengan 0, kita bisa menggunakan limit, dimana si Y aksen 0 sama dengan limit, misal H nya jadi H 0, jadi di dalamnya Y 0 tambah H gitu kan, dikurangi Y sama 0, ini H. Nah limit dari yang sebelah kanan, misal ini yang kanan, kalau yang kanan ini limit H menuju 0 dari kanan, ini tuh berarti kita bisa melakukan Y 0 tambah H sama dengan H pangkat 3, dimana si Y 0 nya 0. Nah kalau kita masukkan ke dalam limit lagi, jadi limit, oh ini bukan limit, yang ini dari arah kanan pokoknya. Nah ini limit H menuju 0 dari plus, berarti kan jadi H pangkat 3 min 0 per H, dimana si limit H menuju 0 dari arah kanan, maka H pangkat 2 nya sama dengan 0. Nah kalau yang untuk dari sebelah kiri, kita bisa gunakan yang Y 0 tambah H sama dengan 0, dimana Y 0 ya 0. Nah kita masukkan limit H menuju 0 dari kiri, dimana kan kalau misalnya disubstitusikan jadi 0 min 0 per H, yaitu 0. Nah karena si limit kiri sama kanannya sama, jadi si Y aksen 0 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Oke, kita bisa lanjutkan ke yang selanjutnya, dimana kita harus mencari kelengkungan kurva pada 0,0. Nah untuk yang ini kita harus mencari turunan keduanya dulu dari si Y. Kan tadi udah yang pertama, nah sekarang turunan kedua, dimana kan tadi kita dapatkan bahwa kalau misalnya X yang lebih kecil sama dengan 0, Y aksennya 0. Nah berarti kalau misalnya Y aksen-aksen atau Y turunan 2 tetap aja 0. Nah tapi kalau misalnya untuk yang satu lagi, misalnya yang si X ini, untuk X lebih besar dari 0, maka si Y aksennya itu kan 3X kuadrat tadi. Nah maka si turunan keduanya bakal berubah jadi 6X. Nah kita gunakan cara yang sama seperti tadi, langsung aja ke yang limit ya, limit kanan dan kiri. Ini yang limit kanan, limit, oh enggak, dari sini Y aksen H itu kan 3H kuadrat, koma Y aksen 0 tuh berarti kan 0 tadi. Nah si limit H menuju 0 dari kanan ini kita masukkan ke dalam rumus. Nah jadinya seperti ini. Jadi kan sama aja kayak ini bisa dicoret, ini pangkat ya, dicoret jadi 3H min 0 ya, sama aja 3H sama dengan 0. Nah selanjutnya kan dari kiri, limit kiri. Nah limit kiri ini sama aja seperti yang tadi yang A, jadi kita Y aksen 0 sama dengan 0, dimana si limit H menuju 0 dari kiri, 0 kurangi 0 per H sama dengan 0. Nah kan kita jadi tahu bahwa si limit kanan dan kirinya sama kayak nomor A tadi,
kita bisa langsung menghitung si kelengkungannya, karena si Y double aksen sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus kelengkungan. Rumus kelengkungan itu Y double aksen, Y double aksen 1 plus Y aksen 2/3/2 di X nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan si kelengkungannya 0/1 plus 0, 3/2 sama dengan 0. Jadi si kelengkungannya tuh di 0 pada kurva. Jadi kalau misalnya dikesimpulannya, karena si kelengkungannya 0, si kurvanya itu kayak nggak memiliki titik di 0,0, jadi kayak garis lurus gitu. Dari tugas video saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.